Bu, kalau cinta seorang suami kepada istri, maka suami tidak cukup dengan kata-kata, mesti dengan bukti. Buktikan kalau kita cinta kepada Nabi. Maka insya Allah salah satu bukti kita bahwa kita mencintai Nabi, sebagaimana tema yang dipilih oleh panitia, meneladani akhlak Nabi dengan membiasakan bersedekah dikala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama dihimpun oleh Allah di tempat insya Allah mendatangkan kebaikan untuk kita semua dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas. Kalau didengar sebutan namanya, maka orang-orang yang hadir ini banyak yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang bawa telur lebih ikhlas lagi. Jadi yang bawa telur jangan ambil telur tak pulang, kasih semua muntah-muntah. Hadir di tengah-tengah kita sebagaimana undangan Ibu Kepala TK Al-Ikhlas, Bapak Dinas, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, tim pengawas TK, Pak Camat, serta seluruh undangan yang alhamdulillah semoga dengan kehadirannya kelak sebentar akan menjadikan berkah untuk TK Al-Ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Kepala TK Al-Ikhlas, seluruh pembina, dan spesial ibu-ibu TK Al-Ikhlas yang saat ini anak-anaknya menimba pendidikan di tempat ini. Insya Allah anak-anak tak menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Apa hikmah yang kita ingin ambil hari ini? Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Sabda Nabi, siapa yang mencintaiku maka kelak akan bersama-sama denganku di taman-taman surga. Pertanyaannya semua yang hadir, cinta tidak kepada Nabi? Halo, cinta tidak sama Nabi? Cinta. Kalaulah kita cinta kepada seseorang, maka tentu kita ingin mendapatkan bukti. Bu, kalau cinta seorang suami kepada istri, maka suami tidak cukup dengan kata-kata, mesti dengan bukti. Buktikan kalau kita cinta kepada Nabi. Maka insya Allah salah satu bukti kita bahwa kita mencintai Nabi, sebagaimana tema yang dipilih oleh panitia, meneladani akhlak Nabi dengan membiasakan bersedekah dikala senang ataupun dikala itu cinta kepada Nabi. Bersedekah. Mau jadi kira-kira? Halo, tidak semangat na muka na bersedekah. Mau jadi bersedekah? Satu kali lagi, mau jadi? Apakah hikmahnya itu bersedekah? Kenapa Nabi sampai-sampai menganjurkan dan memerintahkan kita, sebagaimana riwayat-riwayat yang sahih, pahala berlipat ganda bagi orang yang bersedekah. Kita hubungkan dengan anak-anak yang masih kecil. Orang tua yang rajin bersedekah, tolong masukkan di hati kita ini nasihatnya, karena ini dari Nabi, dasarnya semua untuk kita. Maka yakinlah
bahwa sedekah itu yang akan dapat kebaikannya bukan orang lain, tapi anak-anak tak semua yang masih kecil. Seandainya ada seorang ibu, seorang ayah yang cinta dengan anaknya, maka rajin-rajin makin bersedekah. 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, lihat buktinya anak-anak. Pasti semua mereka akan mudah cari pekerjaan dan mudah hidupnya. 20 tahun yang akan datang kita buktikan. Tapi kalau ada orang tua yang malas bersedekah, mohon maaf, 20 tahun kemudian lihat kenyataan. Mungkin di saat teman sebayanya, anaknya teman tak yang dulu sama-sama TK sudah pada berhasil, tapi anak tak belum sama sekali berhasil. Kenapa? Bukan juga salahnya anak tak. Mungkin karena kita orang tuanya malas melanjutkan dan membiasakan diri untuk bersedekah. Makanya Ustaz Ansar ingin tanya, cinta tidak sama anak tak semua? Cinta tidak? Tidak ada orang tua yang tidak cinta sama anak-anaknya Ustaz. Tapi buktinya banyak orang tua cinta kepada anak-anaknya dengan ucapan, tidak dilakukan dengan perbuatan. Kalaulah ada seorang ibu yang cinta dengan anak-anaknya, tidak cukup dengan doa, ya Allah mudahkan nanti urusan rezekinya anakku. Ada cara lebih gampang yang dijadikan sunnah dari Nabi. Banyak-banyaklah selalu bersedekah. Ustaz, kenapa orang yang selalu bersedekah itu sangat dicintai oleh Allah dan disunahkan oleh Nabi? Dalam hadis, 2 malaikat yang doakan kita, utamanya yang selalu bersedekah. Silahkan dipilih salah satu doa malaikat. Orang yang selalu bersedekah maka didoakan oleh malaikat. Yang pertama doanya, Allahumma ati munfikan khalafa. Artinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ganti rezeki yang telah dikeluarkan hambamu, ganti sedekah yang dikeluarkan hambamu di jalanmu, lebih banyak lagi gantinya ya Allah. Itu didoakan malaikat setiap sudah salat subuh di pagi hari bagi orang yang bersedekah. Bu, ini sedekah. Apa namanya nih Bu? Sedekah telok. Di dalam ada kuliah dibilang sedekah agar alam ember di sana sokok kamanu. Nah, semua itu bernilai sedekah. Siapa yang dapat berkahnya dengan sedekah ini? Apakah Ustaz Hansa? Oh bukan. Yang dapat sedekah ini sebenarnya kita tonjian dapat anak yang akan diberikan kebaikannya. Makanya nasihat dari maulid ini, kalau ada seorang ibu dari kecil anaknya, katakanlah masih TK anaknya, seorang ibu selalu berbuat baik kepada orang lain, maka tunggu tanggal mainnya. Di saat anak tak sudah besar, di saat anak tak nanti cari pekerjaan, banyak juga orang yang akan menolongnya. Kenapa? Karena selalu menolong orang lain. Ibu-ibu bunda di depan kita ini pengalaman hidupnya banyak. Lihat ibu, seorang ibu yang selalu memudahkan urusannya orang lain di saat kita jadi pejabat. Saya ingin jujur ibu-ibu di hadapanku ini, apakah mudah juga urusannya anak-anak tak? Kalau begitu sifatnya jujur ki dulu Bu. Halo, jawab ki dulu Bu. Orang yang selalu memudahkan urusannya orang lain, apalagi selalu menolong orang lain, yakinlah bahwa kita pun hidup tidak akan disusahkan oleh Allah. Begitulah hakikat orang yang bersedekah, menolong orang lain. Dan bersedekah itu bukan hanya dalam bentuk barang. Apalagi sedekah yang lain bukan hanya bentuk barang Ustaz. Oh bukan. Sedekah bukan hanya dalam bentuk uang. Sedekah bukan hanya dalam bentuk makanan. Sedekah bukan hanya dalam bentuk minuman. Tapi menolong orang lain di saat orang lain butuhkan tanda tangan itu juga sedekah. Memudahkan orang lain di saat mereka punya urusan itu juga sedekah. Ingat kadang biasa orang lupa diri di sana di saat ada jabatan dan bikin susah orang sana
Saya biasa kalau dapat orang begitu, kudoakan ya Allah sekali ambil cepat nyawa itu orang sepatu susah iya. Ada mantu orang begitu, betul tidak? Tapi di sana aja, di sini tidak ada. Mohon maaf, ada waktunya kita akan pensiun. Yang punya jabatan, ada waktunya jabatan akan pergi. Saya Bu, kalau mau cerita tentang pengalaman hidup, tidak pernah mau susah orang. Itu mahasiswaku S1, S2, kalau butuh tanda tangan, saya bilang, sini apa susahnya, rusak di meja, sini tanda tangan, apa kesusahannya? Dia bilang, tahu bapak baiknya. Saya bilang, saya berbuat baik bukan untuk kau, untuk anakku, karena ada tonji anakku, supaya nanti mudah tong urusannya. Alhamdulillah, itu yang mesti kita tanamkan dari sunnah Nabi, selalu bersedekah. Doa malaikat yang kedua, mungkin banyak yang akan mendapatkan di antara kita doa ini juga. Allahumma a'ti munsyikan talaba. Apa artinya? Ya Allah, hancurkanlah harta dari orang-orang yang engkau titipkan banyak harta tapi malas bersedekah. Ya Allah, ambillah harta dari hambamu yang engkau titipkan banyak harta tapi tidak mau juga kasih orang lain, tetangganya dan lain sebagainya. Siapa yang doakan Bu? Saya atau malaikat? Itu yang doakan bukan manusia tapi malaikat. Kalaulah malaikat yang doakan, diterima tidak doanya malaikat? Kalau malaikat yang berdoa pasti diterima. Makanya Bu, lihat makin rahasia ilahi itu, rahasia dan kenyataan di mana-mana. Orang tua yang kaya raya tapi malas bersedekah, di saat nanti meninggal orang tua, jujur Ki, masih bagus dilihat nasibnya anak-anaknya. Jujur Ki, masih bagus dilihat nasibnya anak-anaknya. Jujur Maki, karena memang kenyataan itu. Orang tua yang diberikan oleh Allah banyak harta, tapi tidak mau mendapatkan keberkahan dari hartanya, malas bersedekah. Dikala meninggal, mohon maaf, kenyataan yang bicara, anak-anaknya itu tidak ada yang tidak baik-baik. Mau begitu anak kamu? Mau kalau cinta dengan anak jangan jadikan harta itu menjadi anak nanti melarat dalam hidupnya setelah kita meninggal. Tapi taktikan di kenyataan dimanapun, orang tua yang rajin bersedekah, dikala dia sehat, dikala dia susah, dan dikala dia banyak harta, lihat anak-anaknya melarat tidak? Melarat atau tidak? Tidak ada orang tua yang punya anak selalu bersedekah orang tuanya, lalu anak-anaknya itu miskin dan melarat. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dua doa malaikat tadi. Makanya mulai hari ini selalu hidupkan sunnah Nabi untuk bersedekah. Apa namanya? Untuk bersedekah. Sekali lagi, semangat untuk bersedekah. Termasuk senyum itu pun adalah sedekah. Makanya Ustaz Ansar kalau ada ke orang natamun je muka nade malas tong. Senyum saya maki wae. Kenapa kayak itu muka susah kamu senyum? Tapi tidak di sini. Kalau di sini kulihat senyum terus ya. Yang penting jangan tersenyum terus di depan tiang listrik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada peringatan Maulid. Kalau kita mau dengarkan hikmah dan sejarahnya Nabi, Nabilah manusia yang paling ahli sedekah. Nabilah manusia yang paling ahli sedekah. Tidak ada makanan di rumah yang bisa bermalam di rumahnya Nabi. Tidak ada. Itu di rumahnya Nabi Bu. Kalau kita dengarkan kisahnya, makanan itu untung kalau ada tinggal di rumah. Dia selalu sedekahkan. Ibu pernah dengar kisah pada saat Nabi Sakratul Maut? Pada saat Nabi akan meninggal, Nabi bertanya kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, anakku, masih adakah makanan di rumah ini nak? Kata Fatimah Az-Zahra, masih ada ya Nabi Rasul. Itu pun sedikit sekali ya Nabi. Kata Nabi, Fatimah, apakah engkau percaya dengan janji Allah nak? Kata Fatimah, jelas saya percaya dengan janji Allah ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, wahai anakku, saya tidak mau meninggal dalam keadaan ada makanan di rumah ini. Bawalah makanan itu kepada orang fakir miskin sekarang. Bawalah itu segera anakku. Insya Allah Allah akan cukupkan itu rezekimu nak.
setelah mendengarkan perintah ayahnya Fatimah Zahra mengambil gandum yang ada di rumahnya, itu pun tidak banyak, hanya cukup mungkin 1 hari 2 hari dimakan di rumah itu. Tapi karena dia diperintah oleh Nabi, oleh ayahnya sendiri, maka gandum pun dia bawa, tapi disuruh oleh Nabi untuk sedekahkan sampai tidak ada lagi makanan di rumah. Itu Nabi. Kira-kira kita bisa tidak meneladani cintanya Nabi kepada kita dengan sedekah? Bisa tidak? Ode loyona. Bisa tidak? Itu aja yang bicara. Ulangi, bisa tidak? Maka ajarkan anak-anak tak sedekah, walaupun hanya 1.000 setiap hari, karena setiap sedekah yang dikeluarkan anak, maka 20 tahun tabungan kebaikan itu pasti Allah akan berikan, karena Allah Maha Pemberi yang terbaik. Insya Allah. Mungkin di penghujung hikmah maulid ini, Ustaz Ansar tidak perlu terlalu lama. Biar 1 poin yang kita bahas, yang penting itu biasa diamalkan. Maka ingin berkata pada diri dan kita semua, sebenarnya Nabi memberikan teladan semua ini bukan untuk siapa-siapa, tapi sebenarnya kembali kepada diri kita. Orang tua yang selalu bersedekah, anaknya pun diajarkan untuk rajin bersedekah, maka yang dapatkan balasannya bukan orang lain, tapi pasti nanti anak-anaknya. Jadi besok Bu, mulai besok kalau ke sekolah anak tak, berikanlah uang walaupun 1.000. Nah, ini 1.000 nak, sedekahkan. Mungkin begitu berjalan Ki dari rumah nak, ataukah begitu pulang, lihat Ki, katakanlah contoh, ada pemulung dan lain sebagainya. Nah, kasihlah itu nak. Semoga dengan itu nak, hidupmu nanti akan dimudahkan rezekimu dan akan menjadi orang kaya, sukses, dan tidak menjadi takabur. Tidak seperti itu sana, setelah kaya kikir. Tidak ada orang kikir di sini. Kikir galang ya, itu yang banyak. Ibu, sebelum saya tutup tausiahnya, kalau bertemu dengan teman yang kikir, senangki tidak duduk. Senangki duduk sama. Halo, senangki duduk sama. Siapa yang mau duduk sama? Geli saya, kenapa kena ada ini? Itu kan perasaan dari dalam. Tapi kalau ketemu kita teman orang kaya tapi selalu bersedekah, senangki tidak duduk. Senang tidak, apalagi kalau di warung. Pasti senangki duduk ke dalam hati tak berkata, pokoknya gorang habis sebentar ini. Karena ada juga teman tak. Tapi kalau teman tak gigil deh, namanya ini duduk di sini, pulang mau aja. Sesama orang gigil saja Bu, yang malas bersedekah, itu baku bicara. Apa nak bilang? Contoh. Nanti bilang, itu gigili, nah bilang tanya satu, kalau lebih gigil jago. Semoga apa yang disampaikan ada hikmah dan berkahnya. Satu kata kunci sunnah Nabi yang pertama kita teladani tahun ini, karena terlalu banyak sunnah Nabi. Mungkin untuk meneladani sholatnya Nabi tidak mungkin kita mampu lakukan. Bangun di jam 2, tidur setelah salat subuh itu pun hanya sebentar sekali, itu susah kita lakukan. Tetapi sunnah yang bisa kita pertahankan untuk kebaikan anak-anak kita, bersedekah di saat senang ataupun susah, 20 tahun kemudian hasilnya kita akan lihat. Insya Allah. Inilah yang bisa disampaikan. Kita berada di tanda warna apa ini Bu? Orange. Tertulis apa tertulis? Teh botol. Berarti ini sponsor dari teh botol. Semoga yang kasih sponsor ini sedekah air minum teh sosronya, sedekah dari tendanya, Allah akan lipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dikasih mas 1. Begitu pula yang punya elektron ini. Semoga insya Allah berikan rezeki yang melimpah, karena kita semua mendengarkan ceramah maulid kali ini melalui sedekah dari sponsor yang punya elektron. Tidak najiku tahu namanya yang punya ini. Siapa namanya? Siapa? Apa? Pak Bambang. Semoga rezeki kita tambah banyak Pak Bambangnya. Jadi kalau ada caranya tekal ilas, kasih lagi terus di sini Pak Bambang. Baik, kita berdoa di penghujung tausiahnya, semoga
Insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan tergolong hamba Allah yang sangat mencintai Nabi. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.